kata Nabi, asyaddukum bil bala, asyaddukumul bala al-anbiya. Paling beratnya bala ujian tu para nabi. Tsummal auliya, kemudian baru wali. Tsummal amsal fal amsal, baru orang mukmin, baru muslim. Muslim itulah paling rendah. Jadi siapa yang sedikit musibahnya berarti muslim lah tu, terima ya. Jangan nak jadi mukmin naik lagi musibah tu. Ujiannya agak naik sikit. SMP kan lain ujiannya dengan SD. Nah, kalau SD tu ibarat muslim, tu ujiannya sesuai. Mau naik SMP mukmin, lain lagi ujiannya. Ya, naik lagi menjadi aulia, SMA. SMA tu buat ujian gimana? Agak berat tak? Berat lah. Para Nabi tu waktu seperti orang kuliah, lulus dia. Ada yang jadi dosen, jadi rektor. Tu Nabi, rektornya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tu rektor lah. Nabi-Nabi yang lain tu kayak dosen lah. Ya, tu. Mudah-mudahan kita bisa sabar. Ikut Nabi bang, bu. Jangan kita banyak ngeluh, tak boleh. Ya, kalau ngadu semua orang ahlinya boleh konsultasi, tapi ngantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Jangan salah konsultasi. Kacau kita nanti. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين جماعة الصبور رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah yang masuk sifat jais sebagai Rasul. Sudah akhirnya mungkin 2 kali lagi pertemuan selesai. Selanjutnya jais sebagai Rasul. Kemarin kan yang wajib dan yang mustahil. Sidik, amanah, tabligh. Lawannya sidik, kadzib, bohong. Lawannya tabligh, kitman, menutupi mustahil. Lawannya tabligh, ini amanah, ya. Amanah artinya terjaga dari hal yang haram dan yang makruh. Mustahil mereka berbuat yang haram dan yang makruh. Jadi yang wajib bagi Rasul serta yang mustahil sudah kita bahas. 3 yang wajib, 3 yang mustahil. Nah sekarang yang jaiz, ya, yang jaiz bagi Rasul. Wa yajuzu fi haqqihim ma huwa min aradil basyariyah. Nah jaiz bagi hak mereka itu berperilaku manusia.
Jadi gini, kita lihat sejarah membuktikan ya, bahwasanya siapa itu Nabi Muhammad SAW, apakah manusia, apakah jin, apakah malaikat. Itu mau paham tu ya, seluruh Nabi dan Rasul semuanya itu namanya a'radul basyariyah, fisiknya manusia. Di situ juga kelebihan manusia ni, kerana banyak orang yang dipilih oleh Allah. 124,000 Nabi, 313 Rasul yang wajib diketahui 25. Nah, kita melihat bahawasanya mulianya para Nabi. Jadi para Nabi itu lebih mulia dari malaikat, apalagi dari jin. Dari malaikat yang lebih mulia. Ya, jadi manusia ni ajaib. Kena ada mulia sekali, melejit, bahkan melebihi daripada jin dan malaikat. Tapi kalau dia hina, itu yang susah tu. Bahkan lebih hina dari hewan. Tu. Tak ada lain kemuliaan itu kecuali ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah jadi orang mulia lah kita. Siapa cari jalan lain, hina lah dia. Bahkan lebih hina dari hewan. Ya. Nah, ini dinamakan a'radul basyariyah, ya. Berbeza dengan orang Nasrani. Nah, orang Nasrani menganggap Nabi itu bersifat Tuhan, maka disembahnya lah Nabi Isa itu. Bahkan Nabi Isa itu dianggap anak. Susah tu. Ilmu kita ni sempurna yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menyalahi kaidah, kita bersih. Kita menganggap Nabi itu betul-betul utusan. Memang mereka mulia, tapi tetap kemuliaan mereka tidak bisa mencapai derajat Tuhan. Tak boleh. Ya. Nah, maka orang Nasrani mengatakan Isa binullah. Isa itu anak Allah. Bahkan orang Yahudi mengatakan Uzair binullah. Nabi Uzair pun anak Allah. Masih salah juga. Walaupun tidak semuanya menganggap Nabi Uzair itu anak Tuhan, tapi ada kelompok-kelompok Yahudi yang menganggap Uzair itu anak Tuhan. Nah, kita tidak boleh. Kita bagaimanapun Nabi Muhammad sudah di setel sudah. Siapa dia? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluh, tetap utusan Allah. Hamba utusan, utusan hamba, tak keluar daripada itu. Dia tidak boleh mencapai derajat ketuhanan. Jadi kita menyekutukan Allah pula. Demikian juga orang Mekah. Orang Mekah juga keliru. Dia tak percaya masa utusan penguasa langit dan bumi ini sama dengan kita ini. Ya, pergi ke pasar, pulang ke rumah, tidur, kahwin, punya anak. Menurut orang Mekah, kafir Quraisy, Nabi itu, Rasul itu seperti malaikat. Datang tiba-tiba, hilang. Kalau begitu gimana ngambil pelajaran? Ya, kalau Nabi tak nampak, justru Nabi itu fisiknya manusia lah, bergaul, berkumpul, kita bisa itibak mengikut dia. Bagaimana cara ibadah, bagaimana cara makan, minum, tidur, kahwin dan sebagainya, semuanya contoh bagi umat. Nah, kalau Nabi bukan manusia, gimana ngambil contoh? Ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala tentang orang Mekah menganggap Rasul. Apa kata Allah? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang Mekah bilang, ni Allah bilang Al-Quran ni, orang Mekah menganggap ini ke Rasul ni, dia tengok Nabi Muhammad, ini ke Rasul ni makan sama dengan kita makan, minum sama dengan kita minum, berjalan ke pasar. Jadi bagi mereka tak layak Rasul jalan ke pasar. Padahal Nabi juga jalan ke pasar, berbelanja, pulang ke rumah. Begitulah dia. Jadi Rasul semuanya ar-rijal, laki-laki, bukan perempuan, dan fisiknya manusia. Itu dikatakan a'radul basyariyah. Jadi kalau orang bertanya sifat wajib bagi Rasul, ya siddiq, amanat, tabligh, dan sebaliknya mustahil. Yang jaiz apa? Satu ya jawab, a'radul basyariyah. Dia fisiknya manusia. Seluruh Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya dari golongan manusia. Itulah maksudnya a'radul basyariyah. Dan inilah kita membantah kelompok yang menganggap
bahawa Nabi itu manusia biasa. Betul, fisiknya, tapi dia ada kelebihan. Ya, ana basyarun mithlukum. Ana basyarun mithlukum. Aku basyar seperti kalian. Maksudnya a'radul basyariyah. Kan ada kelompok tertentu ni, maulid tak boleh, jangan melebihkan Nabi. Kita muji Nabi, tapi tetap Nabi hamba Allah dan utusan Allah. Tapi ingat, kita ngaku betul Nabi itu punya kemuliaan. Nah, dikatakan arul basyariyah bukan fisik macam kita ini, artinya fisiknya manusia tapi Nabi punya kelebihan. Sampai ulama menyatakan basyarun la kal basyar qal yaqutu bainal hajar, qal yaquti bainal hajar. Fisik Nabi itu basyar tapi tak samalah dengan kita ini. Dia ibaratkan seperti batu yakut di antara batu-batu biasa. Itu Nabi. Tak salah Nabi. Kita ketemu ya wali-wali Allah. Samakah kita dengan wali Allah? Beda. Ya, sama-sama fisik manusia, tapi dia sudah makrifat sama Allah, kita belum. Kalaupun makrifat dengan ilmu, yang mereka makrifat dengan hati mereka sampai kepada Allah, usul kepada Allah. Nah, jadi kita ini nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah. Hum darajatun indallah. Kita berderajat. Ada yang jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, ada jannatul darussalam, ada jannatul firdaus. Itu pun kalau masuk surga. Tempat kita tak sama. Neraka bagaimana? Sama juga. Neraka berkelas-kelas. Banyak kelasnya tu. Ya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Banyak kelas-kelasnya. Satu kelas berderajat lagi. Itu kalau saya bacakan kitab Nisrul Kamil, dalam satu tempat di surga itu ratusan derajat. Satu tempat tu. Di surga juga begitu. Jannatul Na'im banyak derajatnya. Jannatul Darussalam banyak ratusan derajatnya. Jadi manusia nanti ni akan melihat siapa dirinya, ketahuannya di hari kiamat. Sekarang tak nampak ni, tak kelihatan. Di hari kiamat baru tahu kelas-kelas kita ni. Di mana kelas kita sebenarnya. Ya. Nak dapat high class tak dapat. Itu kelas para wali Allah. Nah, tu. Ya, kalau kita tak main bawah je dah. Tak apa-apa, yang penting masuk surga insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Nah, sekarang tambahan, dan adapun dalil jaiz bagi segala rasul berperilaku manusia, iaitu, nah, ya sah bagi rasul tu fisiknya manusia, ya ini nyata dipandang oleh orang-orang semasa dengan mereka. Nah, sahabat ngomong, bilang Nabi begini, Nabi begitu, Nabi makan seperti ini, salatnya seperti ini. Semua diceritakan oleh sahabat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak terpungkir lagi. Nah, sahabat bercerita kepada siapa? Orang yang berikutnya lagi, yaitu siapa? Tabi'in. Tabi'in tu tak jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dengan sahabat. Sahabat ni orang berjumpa dengan Nabi. Nah, sahabat pun bercerita lagi dengan tabi'in. Nabi begini. Itulah hadis. Nah, meninggal sahabat, nah tabi'in menyampaikan lagi ke bawah. Tabi'in generasi berikutnya lagi. Nabi begini. Itulah hadis. Terus berita ni sampailah kita sekarang ini. Jadi jangan lagi ragu Bapak Ibu, Nabi itu bukan dongeng. Ya, bukan dongeng. Nabi itu nyata betul. Kita pergi ke Madinah tu, kita mandang tu makam itu. Di dalam tu ada jasad orang dimuliakan Allah. 1400 tahun yang lalu telah membawa dakwah Islam, dan kita alhamdulillah berada di Masjid Al-Ikhwan ini kerana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bukan dongeng Nabi itu. Ya, nah kita pasti bertemu nanti dengan Nabi. Ya, sebagaimana sahabat bertemu angkat saksi, kita juga menyaksikan. Kenapa? Tak boleh kita ragu. Kenapa? Mutawatir. Nih, beritanya bersalin sampai kita ni mutawatir. Ya, mutawatir. Makanya beruntung para wali Allah, walaupun tak jumpa dengan Nabi, tapi rohani dia bisa mandang Nabi Muhammad SAW. Beruntung dia. Ya. Jadi berita ini bersalin nih, terus sampai ke kita. Itu buktinya. Maka adapun faedah bahawa mereka itu berperilaku manusia adalah, nah, apa saja? Ini dikatakan di sini bahwasanya
allati la tuaddi ila naqsan fi maratibihimul aliyah. Dengan fisik manusia tadi itu tidak mendatangkan kekurangan derajat mereka yang mulia. Apa? Seperti kal marid, sakit. Nabi sakit tak? Sakit, tapi tidak menjadikan dia hina, tetap dia mulia. Itu dikatakan aradul basyariyah. Nabi sakit. Untuk apa Nabi sakit ini? Nah, ta'zim li ujurihim, untuk mengagungkan Nabi dan mengangkat derajat Nabi. Jadi Nabi itu diberi penyakit, naik derajatnya. Diberi musibah, naik derajatnya. Diintimidasi, mau dibunuh, naik derajatnya. Hampir meninggal Nabi, berdarah tubuhnya, naik derajat Nabi. Kerana Nabi tak pernah mengeluh, walaupun yang datang tu yang pahit-pahit. Yang susahnya kita ini, yang pahit-pahit datang, ngomong sana, ngomong sini, ngeluh sana, ngeluh, pahala habis. Pahala habis. Nabi ndak, mana pandai dia mengeluh. Contoh Nabi di Taif tu, dia lempar berdarah wajah Nabi, duduklah Nabi di kebun anggur. Apakah Nabi nyalakan Allah? Dah. Cuma Nabi ngadu ya dengan Allah. Ilahi ashku ta'afa quwwati, hai Tuhan, aku ngadu dengan engkau, aku ni lemah, kau maha kuat. Kan bagus gitu Pak. Jadi kau kena musibah, bagus gitu, ngadu sama Allah. Jangan ngadu tetangga, tak selesai itu. Kita banyak ibadah, dapat musibah, ngadu sama tetangga, tetangga tak ngerti. Saya ni kena musibah begini, saya ni istiqamah ibadah, saya pun bingung kenapa musibah datang berantai. Itulah kata tetangga, ibadah tak ibadah sama je, musibah datang terus. Gimana tu lah? Jadi kalau kita salah konsultasi dengan orang, habislah lemah iman kita. Tengok Nabi, pernah dia ngeluh? Dah. Nabi ngadu sama Allah, ada masalah ngadu. Lemah diri aku ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku ni? Kepada keluarga yang membenci seperti Abu Lahab, atau kepada memusuh, musuh yang akan membinasakan aku? Semuanya fala ubali, aku tak peduli ya Allah, selama kau tak murka dengan aku. Masya Allah, itu ucapan lagi tu Bang. Tinggi kalimatnya tu. Ya, itu sastranya tinggi sekali. Ya, bobotnya dalam perkataan Nabi itu. Itu namanya hamba. Hamba seperti itu. Pengaduan Nabi itu. Jadi derajat dinaikkan. Itulah para Nabi. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, asyaddukum bil bala, asyaddukumul bala al-anbiya. Paling beratnya bala ujian tu para Nabi. Tsummal awliya, kemudian baru wali. Tsummal amsal fal amsal, baru orang mukmin, baru muslim. Muslim itulah paling rendah. Jadi siapa yang sedikit musibahnya berarti muslim lah tu, terima ya. Jangan nak jadi mukmin naik lagi musibah tu, ujiannya agak naik sikit. SMP kan lain ujiannya dengan SD. Nah, kalau SD tu ibarat muslim, tu ujiannya sesuai. Mau naik SMP mukmin, lain lagi ujiannya. Ya, naik lagi menjadi aulia, SMA. SMA tu buat ujian gimana? Agak berat tak? Berat lah. Para Nabi tu waktu seperti orang kuliah, lulus dia. Ada yang jadi dosen, jadi rektor. Tu Nabi, rektornya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tu rektor lah. Nabi-nabi yang lain tu kayak dosen lah. Ya, tu. Mudah-mudahan kita bisa sabar. Ikut Nabi bang, bu. Jangan kita banyak ngeluh, tak boleh. Ya, kalau ngadu semua orang ahlinya boleh konsultasi, tapi ngantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Jangan salah konsultasi. Kacau kita nanti. Jadi penyakit-penyakit itu, balak-balak itu, musibah dan sebagainya untuk mengangkat derajat. Jadi ada 3 golongan ni, dia musibah datang. Para Nabi, para wali Allah diangkat derajat dengan musibah. Yang kedua, orang diuji oleh Allah, iman kita. Iman kita diuji oleh Allah. Hasiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan bilang kami beriman tapi belum diuji? Iman kita diuji mau jadi mukmin. Kemudian yang ketiga, musibah datang, teguran.
banyak salat, Allah beri teguran biar dia kembali, maka musibah tu kembali. Kalau ada musibah, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya banyak orang kena musibah, saya bilang kalimat ini tak terima orang. Aku belum mau mati gitu. Sangkanya kalimat itu orang meninggal ya. Ini kalimat apapun musibah boleh bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat untuk musibah. Dah harus orang meninggal. Kemudian yang kedua, hikmah di dalam mengerjakan hukum agama seperti sujud sahwi. Ayo. Dah kita bahas tadi kemarin ni. Di mana tu? Al-hikmah kan? Nah, sujud sahwi itu kenapa? Kenapa Nabi lupa? Oh, berarti Nabi sama dengan kita ni, dia lupa. Nah, lupanya Nabi itu dilupakan Allah. Untuk apa dilupakan Allah? Agar kita umat Nabi Muhammad ngambil pelajaran. Gimana kalau lupa tahiyat awal? Gimana kalau lupa kurang rakaatnya? Ayo. Kalau Nabi tak lupa, gimana Pak? Bingung gitu kan? Gimana kalau lupa tahiyat awal ni? Apakah duduk? Apakah teruskan? Bingung. Tak ada contoh. Gimana kalau lupa rakaatnya? 3 ke 4? Tak ada contoh. Bingung kita. Nah, bagaimana kalau hilang rakaatnya, kurang 3 rakaat saja salat zuhur? Gimana caranya? Itu semuanya sudah ada contoh dari Nabi SAW. Jadi Nabi lupa, dilupakan Allah supaya umat ngambil pelajaran. Kalau kita ni lupanya lupa betul mah. Kita salat lupa betul. 3 ke 4, 3 ke 4, udah kacau tu. Syaitan makin masuk. Dah ulangi syaitan. Letak di tangan usalli fardhu zuhur, balik asal lagi. Akhir tak selesai salat. Ya, tapi kalau ada ilmu insya-Allah selesai lah dia. Cuma lupa kita ni lupa kerana dunia. Beda dengan Nabi, lupanya kena fokus kepada Allah. Lupa kepada selain Allah sehingga lupa rakaat. Beda kan ya? Kita lupa ni urusan dunia masuk, lupa rakaatnya. Tapi Nabi kena fokus kepada Allah, lupa dengan dunia sehingga lupa rakaat. Beda tak tu? Itu bedanya lupa Nabi dengan kita ini. Ya, jangan disama-samakan. Sujud sahwi salat yang diawali dengan lupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan fikih, tapi hikmahnya Allah lupakan betul kepada Rasulullah sehingga kita dapat ngambil pelajaran. Wallahu a'lam. Mengenai selanjutnya, ya ini sabar kehidupan, hinanya dunia. Nanti saya sampaikan terakhir nanti insya-Allah. Pertemuan akan datang. Ya, untuk selanjutnya silakan jemaah. Ada hal-hal ingin mudzakarahkan, silakan. Belum mendapatkan putusan dari Allah sampai dia meninggal. Ya. Bagaimana gitu? Ya. Tapi kok sekarang tak tahu lah ya. Kok sekarang tak mungkin pula. Apalagi ada internet ni. Ya. Ke Irian Jaya, ke dalam pedalaman sekalipun dah sampai dah berita Islam. Mungkin dulu awal-awal Islam. Ya. Awal-awal Islam masih di Timur Tengah seandainya kan begitu, belumlah menyeberang sampai ke mana tempat-tempat negeri Indonesia dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, la yu'adzibahum hatta nab'atha rasula. Saya ulangi, la yu'adzibahum hatta nab'atha rasula. Mereka tidak akan diadab sehingga datang seorang rasul. Nah, jadi satu kaum ini yang tak sampai dakwah Nabi, maka kelompok ini dikatakan kelompok kaum fatrah. Kaum fatrah itu dakwah belum masuk. Bagaimana kondisi dia ini? Nah, Imam Hanafi mengatakan orang seperti ini akan dihisab oleh Allah, tapi bukan dengan syariat. Dengan apa? Wajib dia berbuat baik dengan akal. Kerana akal diberi oleh Allah. Nah, makanya walaupun Rasul tak sampai kepada mereka, dakwah Rasul tak sampai kepada mereka, nah, tapi mereka wajib berbuat baik dengan akal. Ya dengan akal, tak boleh ndak. Jadi orang bertanya kemarin kan,
ataupun setahun ini yang lagi kencang-kencangnya, yang menceritakan orang tua Nabi, apakah ahli neraka, apakah ahli surga. Kelompok sebelah ni ahli neraka kata dia, berani dia, ya. Kalau kita tak berani mah, ya, kita tak berani, hati-hati. Yang beritahu orang tua Nabi masuk neraka. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Nah, saya katakan bahwasanya orang tua Nabi itu ahlul fatrah, terus sampai Nabi Adam. Itu orang yang baik, dipilih memang. Ya, hati-hati. Maaf. Imam Malik ditanya, Imam Malik ni guru Imam Syafi'i ditanya, bagaimana pendapat engkau ya Imam, orang mengatakan orang tua Nabi di neraka? Kata Imam Malik, dia telah menyakiti hati Rasulullah. Walaupun sekarang ngomong begitu, tanpa kita sadari kita telah menyakiti hati Rasulullah. Sampai ngomong seperti itu. Ya, hati-hati. Makanya ada namanya kaum fatrah. Jadi dia kedua orang kaum fatrah. Gimana? Baik tak dia? Baik, udah. Dia akan dibawa kebaikan yang akan dikenang. Kalau ke Nabi itu oleh orang kaum Mekah itu orang-orang yang baik. Makanya Bani Hashim itu dia berhak memegang Kaabah. Kunci Kaabah dia pegang karena dipercaya kebaikan keluarga dia itu. Ya. Jadi orang Mekah dulu, Pak, jangan anggap Kaabah itu main-mainan. Itu dimuliakan. Dari zaman jahiliyah itu dimuliakan karena dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang megang kunci Kaabah itu berarti dimuliakan dia. Keluarga yang dimuliakan. Ya, sekali itu. Sebab saya mau pagi ini dengar orang-orang yang syariat yang kita ajari sekarang tidak capai bisa dengan akal. Makanya kita semua ini pun mau pagi ini sudah hari kan. Jadi ilmu Pak Ustaz ini tak 3 hari kita dikeluarkan sampai kita belajar. Dalam kesempatan ini saya ini pun mau menanya juga Pak Ustaz tentang sifat Rasul ini. Selama ini yang saya tahu sifat Rasul itu 4: Siddiq, amanah, adil, pertana. Apa sebab yang kita pelajari cuma 3 sifatnya? Yang keempatnya tidak kita pelajari. Apa rahasia? Terima kasih. Tadi jelas ini pendapat saya, pendapat ulama, bahwasanya walaupun kita diutus pada satu kaum karena belum sampai, maka kaum itu wajib berbuat kebaikan dengan akal yang diberikan Allah. Karena kita ni yang mahal tu akal. Bedakan kita dengan makhluk yang lain tu karena akal, kemuliaan. Jadi wajib berbuat baik dengan akal, walaupun terbatas sudah mumpuni untuk mengantar kepada kebaikan. Tapi sekarang kita dibawa oleh Nabi kita Muhammad, tak boleh pakai akal lagi dah. Akal harus ikut nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kita beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mendahulukan akal, baru nas. Kalau kita tidak, nas dulu, Al-Quran hadis, baru akal. Akal banyak disebutkan oleh Allah, membantu iman. Afala ta'qilun, kenapa kau tak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapa kau tak berfikir? Ini yang paling mahal. Maka dulu wajib dia buat baik dengan pikiran yang baik. Ya. Nah, kedua, kenapa di sini pelajaran cuma 4? Sudah saya sampaikan kemarin. Ya, Patanah itu dianggap kitab Miftahl Jannah ini sudah masuk dalam Siddiq. Ya. Patanah itu kan artinya cerdas. Cerdas, Pak, kan? Nah, cerdas itu identik dengan Siddiq. Orang yang Siddiq itu pasti cerdas. Makanya waktu guru kami itu belajar dengan guru beliau tanya, kau ni mau belajar ilmu apa? Ilmu jadi orang yang benar. Dia minta gitu. Ya, ilmu jadi orang yang benar, bukan yang cerdas. Coba kalau cerdas tapi belum tentu benar, gimana? Hah? Saya baru sekarang dapat berpikir. Dia nanya sama gurunya, guru bilang belajar ilmu apa? Dia bilang ilmu jadi orang benar. Benar tu Siddiq lah tu.
Kerana orang cerdas kalau tidak benar, gimana Pak? Berbahaya juga. Tapi orang yang benar, sudah pasti dia cerdas. Segala apa yang dilakukannya, dia terbimbing kepada kebenaran. Makanya patanah tak dibahas di sini, sudah masuk dalam siddiq. Orang pintar banyak dah sekarang, orang cerdas banyak dah. Tapi kau tak benar, wassalam lah dia. Jadi siddiq tu mahal, tinggi derajatnya. Dia terletak di bawah para nabi. Maka kita belum tentu sifat siddiq, tapi kita disuruh bersifat siddiq, berusaha. Itu untuk kita. Untuk nabi sudah pasti di setel mereka semuanya benar. Ya, benar tu kenapa? Kerana iman. Yakin ada Allah, yakin ada nabi, ikut petunjuk ini, dia jadi orang yang benar. Ya. Jadi orang cerdas sekarang ni, mohon maaf lah, patanah ia cerdas, tapi kalau iman tak kuat, dia belum benar. Banyak kerusakan masih. Indonesia ni mau makmur tak? Mau. Bagaimana Pak? Saya mau Indonesia makmur. Dia harus dipimpin orang yang benar, bukan orang yang cerdas. Kalau orang yang benar mimpin, selamatlah negeri ini. Tapi kalau orang cerdas tapi tak benar, aduh, ini jabatan proyek Pak. Proyek besar ni jabatan ni. Ya, makanya jadi pemimpin tu bagi-bagi jatah. Ya begitulah dia. Tapi untuk ikut ini pada Allah dan Rasul, bagaimana sahabat dulu. Masya Allah. Saya kalau cerita sahabat ni menangis lah. Bagaimana dia menjalankan hukum Allah di muka bumi ni, Pak. Kerana dia orang benar. Sahabat tu orang yang benar. Nabi menyatakan ashabikan nujum, sahabatku seperti bintang. Yang mana kau datangi, kau akan dapat petunjuk dari dia. Itu orang yang benar tu. Ya, insya-Allah. Jadi sifat yang benar tu pada Rasul tak diragukan lagi. Baik, sekali cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.